Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat luar biasa. Pagi. Oke, kelihatan semangatnya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih anak-anak atas semangatnya. Sehingga hari ini anak-anak bisa datang ke sekolah apapun, bisa ada kegiatan apapun. Oke, datang ke sekolah semuanya insya Allah siap belajar. Oke, sudah semua sarapan? Sudah siap semua ya? Oke. Anak-anak, hari ini Bu Dana sampaikan, hari ini tepatnya Senin 2 Juni 2025, wali kelas dari kelas 5, Ibu Ika tidak bisa hadir ke sekolah karena sedang sakit dan mengharuskan beliau istirahat total di rumah. Oleh karena itu, anak-anak kelas 5 belajar bersama di kelas 4, tentunya bersama dengan Ibu Dana. Kita doakan anak-anak ya, semoga Ibu Ika diberikan kesehatan. Bu Dana informasikan, jadi hari ini kita belajar bersama ya, kelas 5 dan juga kelas 4. Oke, semangat ya, tetap semangat. Anak hari ini, anak-anak walaupun tetap satu kelas, tetap akan belajar sesuai dengan jadwal pelajarannya masing-masing. Oke, baik anak-anak semua, untuk mengambil keberkahan pada pertemuan pembelajaran kita pada hari ini, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lakukan dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa sebelum belajar, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Siapa yang nggak ada hari ini? Sepertinya bangkunya ada yang kosong, itu Zafran Isami Zuki, itu ya. Iya, tadi sebelum Bu Dana sini, orang tua dari Isami juga mengabarkan anaknya nggak bisa hadir ke sekolah. Oke, Isami ya, hadir ya. Udah lanjutkan tetap absen untuk kelas 5. Kelas 5 jumlah siswanya 26 siswa. Hadir semua? Hadir semua ya? Oke. Semangat! Semangat! Bagus. Kelas 5, tepuk semangat! Semangat! Selanjutnya cek konsentrasinya ya. Kita ice breaking dulu. Yang kelas 4, kelas 5 bergabung. Fokus sama instruksi Bu Dana ya. Tepuk 1, tepuk 2. Ayo. Tepuk. Tadi Bu Dana bilangnya 2 atau tepuk 2? Tepuk. Iya. Kalau bilang tepuk, ada tepuknya. Kalau bilang 2, tunjukkan aja, nggak pakai jari aja. Oke, konsentrasi. 2 kali 5. Ya, 2 kali 5. 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk 1, tepuk 3. Iya, good job, thank you. Baik, anak-anak semuanya sudah konsentrasi. Bu Dana sampaikan hari ini anak-anak kelas 4 dan kelas 5 akan belajar sesuai dengan pelajaran seperti biasa di hari ini ya. Kebetulan hari ini dan jam pelajaran ini anak kelas 4 dan kelas 5 sama-sama belajar untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila ya, atau PKN ya. Oke. Nah, sebelum anak-anak Bu Dana sampaikan materi apa, karena walaupun kita belajar bersama, tetap walaupun mata pelajarannya sama, tetap anak-anak akan belajar sesuai dengan materi di kelasnya masing-masing. Nah, materi apa saja sih yang sebenarnya akan dibahas oleh kelas 4, kelas 5? Nah, sampaikan nanti materi apa sebenarnya. Oke, selanjutnya. Negara Indonesia dipimpin oleh seorang raja, presiden, atau kesultanan? Iya, seorang presiden sebagai pemimpin negara kita. Nah, negara itu besar anak-anak semua, negara kita, apalagi kita itu ada beberapa pulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya, Sulawesi, Papua, pokoknya banyak, belum lagi suku-suku budaya dan sebagainya. Nah, ada yang tahu nggak dengan kesatuan negara kita ini dipimpin oleh satu orang? Kira-kira yang mengatur dan mengurus semua keperluan ataupun hal yang berkenaan dengan kenegaraan dan kebangsaan? Apakah presiden sendiri? Iya, betul. Bu Dana, presiden tidak sendiri dalam menjalankan suatu negara. Dibentuklah yang kita sebut dengan sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini tentunya bergerak dari lingkungan terkecil terlebih dahulu cakupannya sehingga ke jenjang yang meluas tingkat nasional. Kemudian tentunya di sini presiden tidak sendiri. Ya, akan ada yang ditunjuk atau diamanahi, tentunya bisa lewat pemilu atau ketunjukan secara oleh keputusan presiden yang didasarkan pada keputusan presiden dan sebagainya untuk membantu dalam menjalankan kenegaraan. Nah, makanya anak-anak hari ini betul kelas 5 akan belajar tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwasanya negara kita ini negara yang besar, terdiri
terdiri dari beberapa pulau, bahkan berseribu suku budaya banyak, dipimpin oleh seorang presiden, dan tentunya presiden dalam menjalankan ini tidak sendiri, akan dibantu oleh lembaga-lembaga di bawah naungan sistem pemerintahan. Nah, itulah yang akan dipelajari oleh kelas 4 anak-anak semua. Nah, sistem pemerintahan bagaimana Bu Dana? Nah, coba kalau untuk kelas 4, pertanyaan Bu Dana, coba kelas 4. Pernahkah kalian melihat ayah ibu kalian atau mungkin kakak mengantar kakak kalian mau membuat KTP? Tahu KTP? Tahu dong? Kartu tanda penduduk. Atau untuk anak-anak seperti kalian sudah ada namanya KIA, kartu identitas anak. Nah, ada yang sudah pernah kan masuk sekolah? Kalau mau ikut lomba, kalau mau ikutin masuk sekolah. Nah, biasanya apa yang dibutuhkan salah satunya? Kartu identitas orang tua, orang tua, belum kartu keluarga dan sebagainya. Nah, bagaimana kita cara mengurusnya? Apakah presiden langsung yang menuliskannya? Di kepala keluarganya Bapak B dengan anggota keluarga seperti ini. Tentunya pemerintah telah mengatur aturan yang diatur oleh tingkat yang sederhana dulu yang ada di sekitar kita. Iya betul, Azam datang ke RT Bu, nanti kita dikasih pengantar, nanti setelah itu dibantu kita kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Itu cabangnya sekali itu dapat penerbitan KTP, betul sekali. Jadi, mungkin saya sampaikan lagi, tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 5 terkait materi NKRI, di mana nanti setelah mendengar penjelasan dari guru, anak-anak mandiri secara mandiri membaca materi yang akan berikan dan berdiskusi, anak-anak nanti dapat mengidentifikasikan apa arti dari atau makna dari NKRI sesungguhnya dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian anak-anak juga bisa dapat menyebutkan apa? Ciri-ciri karakteristik NKRI dan pelaksanaan NKRI itu sendiri, bagaimana pelaksanaannya di negara kita. Nah, kalau untuk kelas 4 ini anak-anak akan belajar sistem pemerintahan yang dari tingkat desa, lembaga-lembaga terkait, kelurahan dan kecamatan. Nah, masih ada hubungannya anak-anak, semuanya sudah siap? Sekarang Budana persilakan anak-anak duduk berdasarkan kelompok yang sebelumnya sudah Budana informasikan ya. Tadi sebelum masuk kelas Budana telah informasikan anak-anak bergabung pembelajaran. Silakan bentuk kelompok tadi, satu kelompok isi 3 atau 4 orang. Oke, Budana kasih waktu 5 menit ya. Tolong padunya kita sesuaikan ya, senyaman anak-anak di kelas pada kelas 5 tetap ya. Oke. Baik, selanjutnya tanya anak-anak sudah siap ya kelas masuk materi inti. Tapi sebelumnya Budana mau cek konsentrasi lagi. Tepuk satu. Oke lagi, masih ada yang belum fokus. Ayo, masih bergeseran tempat duduk. Ayo, tepuk 2. Iya, tepuk 3. 4. Oke, good. Baik, anak-anak semua, Budana akan berikan wacana untuk kelas 4 di per kelompok ya. Per kelompok kalian silakan baca terlebih dahulu. Oke, silakan terkait desa, perangkat desa dan sebagainya. Ini wacana untuk kelas 5. Oke. Ini kelas 5 kalian sudah Budana siapkan. Oke. Silakan sama kelompoknya dibaca dulu. Boleh setiap paragrafnya nanti bacanya diberi garis tanda, boleh stabilo ataupun di garis bawahi. Terkait ini anak ya, ide pokoknya ya. Iya. Nanti biar kita sama diskusikan. Udah kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk baca materi secara mandiri. Nanti kita akan bersama-sama mendiskusikannya. Oke. Baik. Silakan kelas 5 lanjut ya. Ibu kelas 4 dulu. Kelas 4. Apa yang kalian baca tadi judulnya? Iya, Balai Desa. Apa yang kalian baca? Ya, lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa, lurah, hingga kecamatan. Oke. Iya betul. Jadi apa saja anak-anak lembaga-lembaga atau mungkin instansi terkait yang berada di lingkungan sekitar kita yang anak-anak sudah bisa tahu. Mungkin ada yang tahu siapa nih ketua RT tempat tinggalnya, misalnya sudah kenal. Atau mungkin ada di sini yang ayahnya juga atau ibunya ketua RT. Oke. Oh ada ya? Oh Azam, ketua RT bapaknya juga. Oke. Gimana Azam? Boleh cerita? Nih teman-teman yang lainnya ya. Iya betul Azam, betul. Jadi pantas Azam tadi menjawab karena memang benar banyak yang seorang-orangnya sekitar juga ya. Mengajukan pengantar seperti itu ya agar bisa bantu seperti mengurus kartu tanda penduduk maka dan sebagainya. Iya, tunggu saat ini kita bahas juga. Jadi anak-anak hanya belajar tentang nama lembaganya saja, kemudian pihak-pihak yang berada di sistem pemerintahan tingkat desa, luar dan camat, namun juga mempelajari atau mungkin mengetahui, mengidentifikasi apa saja fungsi, kemudian tugas-tugas dari kelembagaan tersebut. Iya RT, tetap semua RT Pak, guru tetangga. Kemudian ada lagi RW. Iya. Nah untuk tugas di kelompok 4, kelas 4, masing-masing kelompok tolong anak-anak
identifikasi, buatlah mind mapping. Mind mapping ya, mind mappingnya untuk memudahkan anak-anak memberi ringkasan rangkuman dari wacana tadi terkait sistem pemerintahan di desa, tingkat lurah, dan kecamatan. Oke, nah nanti dibagi ya, silakan ya. Nih, sebutkan yang itu apa saja, dan lembaga-lembaga ini kalian buatkan lagi terkait fungsinya. Nah, ini terkait fungsinya ya, dibuat lagi ya anak-anak. Oke, silakan. Oke, baik. Sekarang ibu masuk kelas 5, coba lihat gimana? Sudah memberikan apa? Ibu tadi coba apa? Ibu tadi minta anak-anak semua memberikan ide pokok dari yang kalian baca. Baik. Apa teksnya? Tentang NKRI. Bagus. Oke, lihat ya. Ya, NKRI merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, NKRI ini anak-anak tidak terbentuk begitu saja, namun mengalami dan melewati beberapa proses sejarah yang sangat luar biasa. Makanya anak-anak, kita sebagai warga negara yang sudah merdeka ini hiasi kemerdekaan kita dengan sesuatu yang positif. Iya, yang positif. Nah, kalau anak-anak belajar yang giat rajin, meningkatkan potensi dan prestasi, lebih lagi dapat membawa nama harum negara di internasional, bahkan bisa anak-anak juga semakin melambungkan nama Indonesia di internasional ya. Namun bukan berarti harus tingkat internasional saja, dikenal negara lain. Anak-anak sekarang kita mulai dari lingkungan sekitar bisa mewujudkan kemerdekaan tadi, mereka belajar ya, bisa dengan prestasi baik tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat nasional pun tidak tingkat sekitar, tidak apa-apa, dimulai dari hal kecil, lama-lama nanti menjadi usaha yang membuahkan hasil. Oke. Negara Indonesia NKRI disebut dengan negara kesatuan karena tentunya negara ini tidak berdiri sendiri di anak semua, karena memang dibagi dalam beberapa wilayah. Salah satunya daerah seperti daerah tadi yang seperti kita tahu di kelas 4 ada yang namanya tingkat desa ya, tingkat desa dulu naik sedikit, ada wilayah-wilayah daerah seperti tingkat kabupaten, kota, provinsi ya, sampai ke tingkat nasional dalam artian ya negara, satu ibu negara dan sebagainya ya. Dan daerah-daerah tersebut bersifat otonom, bahwasanya setiap bagian-bagian negara kesatuan tadi itu tentunya ada sistem pemerintahannya ya, dipimpin oleh pemimpin yang berwenang yang berkewajiban untuk segala sesuatu yang ada di daerah tersebut. Oke ya. Selanjutnya apa perjuangan dari bangsa Indonesia? Jadi negara kesatuan ini bukan negara aja, karena memang kita ini dari beragam pulau dengan satu semboyan apa supaya kita ya bineka tunggal ika ya. Dengan negara kesatuan ini anak-anak kita bisa mendukung banyak hal, yang mana dengan terselenggaranya negara kesatuan ini semakin menjadikan negara kita ini sebagai tempat keberlangsungan hidup kita berbangsa dan bernegara, yang semua hak warga negara mempunyai masing-masing punya hak asasi masing-masing, dan itu semua diatur dalam dasar negara kita, undang-undang dasar negara berdasarkan asas Pancasila. Jadi dalam menjalankan kayak sumber daya alam, dan tentunya kita yang telah sudah satu kali semboyan negara kita apa bineka tunggal ika. Oke, baik, kelas 4 coba Budana cek dulu. Bagus ya, ini masing-masing kelompok main-mainnya boleh kumpul ya, jangan lupa beri nama. Bagus ya. Kelas 5 juga sudah selesai memberi ringkasan dengan cara mewarnai dari stabilo atau garis bawahi. Oke, selanjutnya anak-anak dari kelompok ini tadi sudah akan bagikan lembar kerja. Silakan anak-anak diskusikan LKPD ini bersama rekannya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya anak semua. Oke, kelas 4, kelas 5. Nih, jangan lupa nama kelompoknya. Baik, silakan ya anak-anak. Bagus, beri tepuk tangan kalau azam. Ya, lanjut ya, ibu kelas 5. LKPD kelas 5, kelompok siapa? Kelompok dari dulu. Ya, bagus. Ini kelompok 5 ini sama, tujuan dalam diskusi ini juga sama. Bahwasanya nanti setelah diskusi anak-anak dapat menyebutkan NKRI. Coba Berli kelompok kamu. Ada 3 orang sebutin poin-poin satunya. Ya, bagus. Negara NKRI. Ciri-cirinya? Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok NKRI tentang kelas 5. Kelompok kelas 5, Berli. Oke. Boleh dikumpul ya. Silakan dikumpul. Nanti ibu nilai dan ibu serahkan ini sama ibu Ika
Alhamdulillah ya, sebagai hasil belajar hari ini ya. Ya, boleh. Terima kasih ya. Good. Alhamdulillah lancar belajar kita hari ini. Baik anak-anak semua, waktu sudah menunjukkan pukul ya, sudah 15 waktunya istirahat untuk istirahat pertama. Jadi kita cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi apa yang kita belajar hari ini? Cuma sempat materinya pembelajaran sama ya, PKN macam pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan ya. Iya, betul. Terima kasih Mas Betul. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pemerintahan, lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan ya. Nanti kita akan belajar tingkat lebih lanjut. Ada tingkat kabupaten yang akan dipimpin oleh bupati ya. Ada lagi provinsi, wali kota, dan provinsi gubernur yang akan menjadi kabinet dan pemerintahan langsung naik ke presiden. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, Mas Imam, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih hari ini anak-anak. Selanjutnya nanti ada pelajaran mapel ya. Ikuti pembelajaran selanjutnya sampai jam 6 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.